Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Miriam Novita Krismadatulangi, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Tadulako, Palu. Melalui video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk penyelesaian tugas saya di topik 1 bagian demonstrasi konseptual. Melalui video ini ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua, komponen pembelajaran peserta didik, yang ketiga, keragaman peserta didik di kelas, dan yang terakhir, teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik itu unik, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Jadi semua pembelajaran kegiatan yang kita lakukan dalam kelas itu harus berorientasi pada peserta didik. Terdapat 4 komponen pembelajaran peserta didik yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu yang pertama konten atau isi, yang kedua proses, yang ketiga produk, dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum atau pemetaan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Yang terakhir yaitu siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembahasan yang berikut yaitu keragaman peserta didik di kelas yang dapat dilihat dari gaya belajar peserta didik atau learning modality. Yang pertama yaitu visual. Nah, visual ini adalah gaya belajar yang dimiliki peserta didik dengan cara melihat langsung, baik itu melalui gambar ataupun video yang diberikan. Yang kedua yaitu auditory. Auditory ini adalah gaya belajar peserta didik dengan cara mendengar. Yang ketiga yaitu kinestetik. Kinestetik ini adalah peserta didik yang memiliki gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, menyentuh, atau belajar sambil praktek langsung. Pembahasan yang berikut yaitu teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Melalui video ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 4 teori, yaitu yang pertama teori ekologi yang dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner. Teori ekologi adalah perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosio-kultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori yang kedua yaitu multiple intelligences yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Multiple intelligences atau kecerdasan majemuk adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam atau biasa disebut dengan problem solving. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjadi
menjawab soal-soal tes IQ dalam ruangan tertutup dan hanya konsentrasi pada soal itu tanpa ada gangguan dan lingkungan luar. Akan tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Dapat dikatakan juga bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Pada teori multiple intelligences disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. 8 jenis kecerdasan itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Kehadiran ciri-ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. Kedelapan kecerdasan tersebut adalah: yang pertama, kecerdasan verbal linguistik; yang kedua, kecerdasan logis matematis; yang ketiga, kecerdasan spasial visual; yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani; yang kelima, kecerdasan musikal; yang keenam, kecerdasan intrapersonal; yang ketujuh, kecerdasan interpersonal; dan yang terakhir, kecerdasan naturalis. Lalu teori yang ketiga yaitu Zone of Proximal Development atau teori ZPD. Teori ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang lain. Teori yang terakhir yaitu learning modalities, yaitu gaya belajar yang berbeda pada setiap peserta didik. Nah, learning modalities ini biasanya dikenal dengan VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Baiklah, sekian dari pembahasan singkat saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dan melalui video ini, saya sangat mengharapkan tanggapan dan masukan yang membangun guna untuk kemajuan pemahaman saya berikutnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.